MotoGP Jepang penuh kejutan. Salah satunya yang tak disangka-sangka, Honda bisa podium di kandang. Honda loh, kok bisa podium? Motor yang awalnya tidak menarik bagi pembalap karena kualitasnya memang berada di paling bawah. Tiba-tiba podium. Joan Mir lagi, sang langganan crash, bisa-bisanya aman balapan 22 lap. Ini menandakan berarti Honda sudah tidak perlu ugal-ugalan lagi untuk kencang. Mir tak perlu memaksakan limit motor untuk podium. Dan Honda menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Bahkan bisa dibilang bangkit dari kematian. Dan juga ada Pecco yang mendominasi, tidak hanya kencang tapi memecahkan rekor catatan waktu di sirkuit Motegi. Padahal motornya di downgrade. Apanya nih? Dan juga Marc Marquez yang sangat terharu akhirnya bisa kembali juara setelah menunggu 6 tahun. Dan bangkit dari cedera setelah 4 kali operasi di tangan kanannya. Minggu yang menyenangkan dan mengharukan. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Kebangkitan Honda akhirnya datang juga, dan Joan Mir menjadi pusat perhatian. Setelah sekian lama berjuang tanpa hasil yang berarti, pembalap asal Spanyol itu tampil impresif di GP Jepang 2025. Dia menggebrak sejak kualifikasi dengan meraih posisi kedua. Finish keempat di sprint race selalu menutup akhir pekan dengan podium ketiga di balapan utama. Hasil tersebut menjadi simbol nyata bahwa Honda mulai bangkit dari keterpurukan panjangnya. Balapannya memang menyenangkan. Kami sudah berjuang keras dan menunggu lama untuk hasil seperti ini. Saya senang, baik untuk para penggemar maupun untuk Honda. Ini adalah buah kerja keras seluruh tim. Kemajuan Honda sebenarnya sudah terlihat sejak sesi kualifikasi, ketika Mir berhasil merebut posisi kedua di Q2. Luca Marini dan Johann Zarco juga menambahkan optimisme dengan menempati posisi ke-6 dan ke-10. Hasil ini melanjutkan tren positif yang mulai terlihat sejak tes Misano. Saat RC213V menunjukkan peningkatan signifikan, Mir mengakui bahwa karakteristik Motegi cukup mendukung, sehingga mereka bisa tampil lebih kompetitif. Tentang sprint race kemarin, Mir tetap memberikan evaluasi positif meski gagal naik podium. Rasanya sangat berbeda ketika bisa berada di depan, mendapatkan udara bersih dan terhindar dari kekacauan di lini tengah. Pertarungan di depan membuat balapan menjadi lebih menyenangkan. Meski demikian, dia juga menyoroti kelemahan motor yang masih terasa. Marc Marquez dan pembalap lain punya akselerasi yang lebih baik saat keluar dari tikungan. Itu hal yang perlu segera kami perbaiki. Selain itu, di lap-lap terakhir, saya mengalami getaran yang kuat saat mengerem, dan itu cukup menyulitkan. Balapan utama menjadi titik puncak akhir pekan Honda. Meski start Mir tidak terlalu bagus dan sempat turun ke posisi kelima, dia berhasil bangkit. Overtake terhadap Fabio Quartararo membuka jalan bagi Mir untuk melaju ke depan, hingga akhirnya menyalip Pedro Acosta dan mengamankan podium ketiga. Hasil ini disambut sebagai kemenangan moral besar, terutama karena diraih di kandang Honda. Hari ini juga menjadi momen emosional bagi Mir. Periode ini sangat sulit, dan saya tidak menyangka akan butuh waktu selama ini untuk meraih hasil bagus lagi. Saya datang ke Honda di masa yang tidak mudah, tapi kami tidak pernah menyerah. Hari ini, saya benar-benar menikmati setiap putaran, dan luar biasa bisa membawa Honda kembali ke depan di Motegi. Mir menegaskan podium ini bukan hasil keberuntungan semata. Potensi motor sebenarnya sudah ada sejak beberapa hari lalu, baik di Brno maupun di Misano. Namun saat itu saya tidak bisa memanfaatkannya karena cedera. Sekarang semuanya mulai menyatu, kondisi fisik saya, setelan motor, dan sedikit keberuntungan. Yang jelas, kami sudah berada di jalur yang benar sejak awal musim. Selain podium Joan Mir, Honda juga memperoleh hasil tambahan. Johann Zarco finish di posisi ke-9 bersama LCR Honda, sementara Somkiat Chandra ikut menyumbangkan 1 poin setelah finish di posisi ke-15. Meski Luca Marini harus menghentikan balapan lebih awal dan Takaki Nakagami mengalami kecelakaan, hasil podium Mir sudah cukup menjadi alasan Honda untuk berpesta. GP Jepang 2025 pun tercatat sebagai tonggak penting dalam proyek kebangkitan Honda. Apalagi Joan Mir kali ini bisa menjalani balapan yang kompetitif tidak hanya cepat, tapi yang paling penting adalah tidak crash selama gelaran balapan. Tentu, ini menjadi sinyal baik bahwa Honda tak butuh lagi dipaksa melebihi limit jika ingin cepat. Namun, dasar motornya kini sudah kompetitif. Apakah ini akan menarik kembali Marc Marquez di suatu saat nanti? Atau Martin yang kemarin kembali cedera dengan Aprilia? Berita kedua, ada Pecco yang berhasil kembali kompetitif. Kemana aja selama ini?
Tak hanya Honda, Grand Prix Jepang juga menjadi titik balik besar bagi Pecco Bagnaia. Bukan karena hadirnya teknologi baru, melainkan karena Ducati berani mengambil langkah mundur. Motor GP25 yang sejak awal musim dikembangkan dengan banyak pembaruan, akhirnya justru menemukan performa terbaiknya setelah kembali memakai beberapa komponen dari GP24. Selama berbulan-bulan, Bagnaia frustasi mencari setelan yang tepat. Masalah terbesar adalah di bagian depan motor, membuatnya sulit percaya diri saat masuk tikungan. Namun, uji coba di Misano usai GP San Marino mengubah arah pengembangan Ducati. Tim memutuskan untuk menurunkan spesifikasi dengan mengembalikan garpu depan, lengan ayun, serta perangkat red high defense dari GP24, dan hasilnya langsung terasa. Begitu tiba di Motegi, motor yang dianggap bermasalah itu berubah total. Bagnaia meraih pole position pertamanya sejak Brno, lalu mengonversinya menjadi kemenangan sprint perdananya dan kemenangan balapan utama di musim ini. Bagi Bagnaia, ini adalah bukti nyata bahwa keputusan kembali ke part lama justru menyelamatkan kejuaraannya. Sayang sekali kami tidak menemukannya lebih awal, karena jalannya kejuaraan pasti sangat berbeda, kata Bagnaia. Tapi sekarang yang terpenting adalah menatap ke depan. Kami tahu apa yang bekerja dan itu membuat saya kembali kompetitif. Bagnaia sendiri mengaku sempat menganggap Motegi akan menjadi mimpi buruk jika masalah di depan motor tak terselesaikan. Namun, justru dengan downgrade ini, GP25 terasa lebih bersahabat. Menariknya, Ducati tidak kembali sepenuhnya ke GP24, melainkan hanya mengganti komponen tertentu yang sebelumnya gagal bekerja di lintasan lain, namun terbukti efektif di Misano dan Jepang. Lalu mengapa solusi ini baru ditemukan sekarang? Bahkan komentator MotoGP dalam balapan utama hari ini mengatakan kemana Pecco selama ini, kenapa baru moncer sekarang? Bagnaia menjelaskan sebagian besar tes pasca balapan sebelumnya dilakukan di trek di mana performanya relatif kuat, seperti di Jerez dan Aragon. Hasil positif di sana menutupi masalah sebenarnya, sehingga fokus tim malah ke detail kecil. Barulah di Misano, Ducati mencoba arah berbeda dengan part lama, dan eksperimen itu terbukti sukses. Bagi Bagnaia, sensasi kembali ke komponen GP24 membuatnya bisa mengendarai motor dengan gaya aslinya lagi. Saya bisa mengerem sangat keras, seperti dulu, rasanya luar biasa. Meski mungkin saya sedikit berlebihan di beberapa titik, ungkapnya sambil bercanda. Keputusan Ducati untuk merelakan beberapa inovasi GP25 demi kestabilan kembali ke part GP24 menunjukkan bahwa terkadang langkah mundur bisa menjadi jalan untuk melaju lebih cepat. Dengan sisa musim yang masih panjang, kombinasi GP25 dan warisan GP24 kini menjadi senjata utama Bagnaia untuk bangkit di sisa musim ini. Berita ketiga, ada Marc Marquez nih. Perayaan juara dunia kali ini terasa berbeda untuk Marc Marquez. Tidak ada pesta liar, tidak ada teriakan penuh percaya diri seperti dulu. Yang ada justru air mata yang berkali-kali jatuh di wajahnya. Ini bukan air mata kemenangan biasa, melainkan tangisan kelegaan seorang pejuang yang akhirnya berhasil bangkit setelah 6 tahun penuh penderitaan. Di Jepang, Marc Marquez memastikan gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya, 7 diantaranya di kelas MotoGP. Dia meraihnya lewat finish kedua di belakang Pecco Bagnaia, sekaligus mengunci titel juara dunia 2025 dengan 3 seri tersisa. Podium ini terasa lebih bermakna dibandingkan kemenangan manapun, karena datang setelah perjalanan panjang yang hampir menghancurkan karirnya. Sejak 2020, Marc Marquez bergulat dengan patah lengan serius yang butuh operasi berulang, ditambah gangguan diplopia yang sempat membuatnya kesulitan melihat jelas. Tahun-tahun itu diwarnai rasa sakit, keraguan, dan motor Honda yang tidak kompetitif. Namun, semua luka dan kesulitan itu terbayar lunas di Motegi, trek yang seakan menjadi saksi kebangkitannya. Bahkan, dengan emosi, Marc Marquez mengatakan, bahkan untuk berbicara saja mustahil. Dengan suara bergetar di depan kamera MotoGP, saya tidak ingin mengingat apa yang sudah saya simpan di dalam hati, itu terlalu berat. Tapi hari ini, saya bisa merasakan kedamaian dalam diriku sendiri. Saya memang pernah membuat kesalahan besar dengan memaksakan diri untuk kembali terlalu cepat. Tapi, saya tidak menyerah. Secara angka, musim 2025 memang luar biasa. 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint, dan juga total 99 kemenangan GP sepanjang karir. Dengan 9 gelar juara dunia, Marc Marquez sejajar dengan legenda seperti Valentino Rossi, Carlo Ubbiali, dan Mike Hailwood. Namun, justru di titik inilah sebuah kontroversi besar muncul. Sejak MotoGP resmi berada di bawah kendali Liberty Media, ada aturan baru bahwa jumlah gelar yang dirayakan hanya dihitung berdasarkan kelas MotoGP saja, tidak lagi dihitung dengan gelar dari kelas lain. Artinya, meskipun Marc Marquez total 9 gelar juara dunia, secara resmi dia hanya boleh merayakan 7 gelar MotoGP. Aturan ini langsung menimbulkan perdebatan panas di kalangan fans, karena dianggap menghapus sejarah perjalanan pembalap sejak kelas junior. Marc Marquez pun memilih untuk tidak menampilkan angka apapun dalam selebrasinya. Tidak ada tulisan 9 atau 7 di motornya, baju, atau papan selebrasi.
Sebagai gantinya, dia memperkenalkan sebuah simbol baru dengan hashtag more than number. Pesan ini jelas baginya, perjalanan menuju gelar lebih penting daripada angka yang tertulis di buku rekor. Bagi Marc Marquez, gelar tahun 2025 ini bukan sekedar angka tambahan dalam koleksi. Ini adalah gelar emosional, sebuah puncak dari perjalanan panjang melewati cedera, kesakitan, dan keraguan. Inilah momen yang menegaskan bahwa dirinya benar-benar lebih dari sekedar angka.